Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvina Luri dengan NIM 2101000027 dengan nomor urut absen 20 akan membuat video untuk tugas akhir mata kuliah komunikasi data tentang topologi jaringan tree menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan sedikit untuk pengertian dari topologi jaringan tree. Jadi, topologi jaringan tree ini merupakan gabungan dari topologi jaringan star dan topologi jaringan bus yang mana berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone. Dengan kata lain, untuk topologi jaringan tree ini, sebutan lainnya adalah topologi jaringan yang bertingkat. Nah, untuk pembuatannya kita butuhkan adalah satu buah server, kedua adalah 3 buah switch, dan yang terakhir saya butuhkan adalah 6 buah PC. Langsung saja untuk prakteknya. Pertama kita masukkan server, lalu 3 buah switch, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita masukkan adalah 6 buah PC. 1, 3, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan kabel untuk menghubungkan jaringan-jaringannya. Jadi di sini saya akan mulai menghubungkan terlebih dahulu dari PC ke switch terdekat menggunakan kabel strike atau kabel yang lurus. Jadi dari PC ini ke switch 1, yang ini juga sama, yang ini juga. Di sisi sebelah kanannya juga kita akan hubungkan menggunakan kabel strike ke switch 2, PC 4 juga, PC yang ini juga. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menghubungkan switch-nya menggunakan kabel cross. Jadi dari switch yang di bawah kita akan hubungkan dengan switch yang di atasnya. Jadi dari switch 1 akan dihubungkan ke switch 0, dan switch 2 dihubungkan dengan switch 0 juga. Selanjutnya, kita hubungkan switch 0 dengan server yang di atasnya menggunakan kabel strike. Kita hubungkan. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita memasukkan IP address-nya dimulai dari server. Pertama dimulai dari server, kita klik, lalu kita klik IP configuration dan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.9.2. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan yaitu 192.168.9.1. Nah, jika sudah, untuk IP address-nya pun kita akan masukkan ke dalam ke PC-PC-nya. Jadi dimulai dari PC yang sebelah kiri. Kita klik, lalu klik desktop. IP configuration kita masukkan yaitu 192.168.9.3. Jadi pastikan untuk memasukkan IP address-nya ini di setiap item itu angka paling belakangnya itu beda agar jaringannya tersambung. Untuk default gateway-nya tidak apa-apa, angkanya sama karena masih satu server atau satu jaringan, yaitu 192.168.9.1. Nah, jika sudah, selanjutnya juga di PC-PC yang lain kita masukkan. Jadi, PC selanjutnya, kita akan masukkan 192.168.9.4, untuk default gateway-nya 192.168.9.1.
IP configuration selanjutnya adalah 192.168.9.5 dan untuk default gateway-nya masih sama dengan server dan PC-PC yang sebelumnya. Untuk nama PC-nya saya akan berikan nama sudah, dan di PC yang sebelah kanannya juga seperti itu. Kita klik desktop, lalu IP configuration, dan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.9.6. Untuk default gateway-nya masih sama, yang tadi juga 192.168.9.1. Nah, untuk nama PC-nya saya akan berikan nama bunga sepatu. Nah, yang PC ini juga kita masukkan dengan angka terakhirnya kita ubah menjadi 7. Jadi IP address-nya 192.168.9.7, lalu default gateway-nya juga 192.168.9.1. Untuk nama PC-nya saya akan berikan nama Mawar. PC Mawar. Sudah, dan PC yang terakhir juga seperti itu, kita masukkan IP address-nya dengan nomor 192.168.9.8 dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.9.1. Nah, untuk PC terakhir saya akan memberikan nama Melati. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan melakukan tes jaringannya dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan tes ping. Jadi, untuk melakukan tes ping ini, kita cek di PC yang terakhir, yaitu PC Melati ini. Nah, ini. Jadi kita klik, lalu kita klik command prompt. Nah, di sini muncul di layar. Nah, untuk cara tes ping ini, yaitu kita ketik kata ping, spasi, masukkan IP address-nya tadi. Nah, kita lihat terlebih dahulu tadi IP address-nya adalah nah, nih 192.168.9.8. Oke. Setelah itu tinggal kita enter, di layar akan muncul seperti ini. Jadi, jika sudah, tandanya jaringannya telah tersambung atau berhasil. Lalu, untuk tes yang kedua, kita akan menggunakan send message. Jadi, saya akan mencoba mengirim pesan dari server ke PC yang terakhir, PC Melati. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Sudah sukses ya, tulisan sukses. Nah, kita juga bisa lihat nih simulasi pengirimannya itu seperti apa pergerakannya. Jadi kita klik, kita play. Nah, bisa dilihat dari server kita kirim ke switch 0, lalu pesannya dikirim ke switch 2, selanjutnya dari switch 2 dikirim ke PC Melati, seperti itu. Dan dari topologi jaringan tree ini, itu memiliki kelebihan serta kekurangannya. Jadi, untuk kelebihannya, yang pertama, jadi untuk jaringan ini memang bisa digunakan dalam skala yang besar, berbeda dengan topologi jaringan star. Lalu, untuk pengembangan jaringannya pun sangat mudah. Dan yang ketiga, itu pengidentifikasian masalah jika terjadi suatu kendala itu sangat mudah ditemukan. Dan jika contoh PC-nya yang di bawah ini ada mengalami kendala PC-nya, nah ini tidak akan mempengaruhi PC-PC yang lain seperti itu. Dan yang keuntungan terakhir adalah
memiliki manajemen data yang baik. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, jika tulang punggung atau backbone ini mengalami kendala, akan menyebabkan jaringan yang di bawahnya ini juga ikut bermasalah. Yang kedua, jika hubnya pun juga ini terkena kendala atau masalah, akan menyebabkan kendala juga di jaringan-jaringan di bawahnya. Selanjutnya, untuk kekurangan yang ketiga adalah biaya yang diperlukan dalam pembuatan atau pengaplikasian topologi jaringan TRI ini itu sangat banyak karena untuk pembelian kabel dan pembelian hubnya seperti itu. Lalu jika tadi kita bisa lihat juga untuk pengiriman data, aliran datanya itu berjalan lambat karena itu skala besar ya, jadi memang prosesnya itu lambat. Dan yang terakhir, jika nih bagian atas, jaringan bagian atas ini mengalami kerusakan, akan menyebabkan juga jaringan-jaringan yang di bawahnya ini mengalami kendala. Tadi yang seperti yang dibilang, jika tulang punggungnya atau hubnya yang rusak, bermasalah, akan menyebabkan jaringan-jaringan di bawahnya juga terkendala. Seperti itu. Nah, sekian dari video praktek topologi jaringan TRI dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.